Halo semuanya, perkenalkan nama saya Keisha Agustin dengan NIM E1121251040, Prodi Antropologi Sosial kelas A. Di sini saya membuat video untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah studi literatur yang diampu oleh dosen Dwi Surti Julida SOS MSI. Selamat menonton. Jawaban untuk nomor 1, menurut saya, kebiasaan mahasiswa mencari informasi cepat seperti media sosial atau AI dibanding membaca jurnal atau buku akademik dapat mengaruhi kemampuan berpikir kritis dan kualitas akademik. Jika dilihat dari perspektif budaya digital, teknologi membuat akses informasi menjadi sangat mudah dan cepat, tetapi juga mendorong kebiasaan belajar yang instan. Banyak mahasiswa lebih memilih membaca ringkasan hasil AI daripada memahami sumber asli secara mendalam. Nah, fenomena ini berkaitan dengan konsep slow-paced learning, yaitu pembelajaran yang hanya berfokus pada jawaban cepat, bukan pemahaman yang lebih mendalam. Akibatnya, mahasiswa menjadi kurang terlatih untuk menganalisis, mengevaluasi sumber, dan membangun argumennya sendiri. Contohnya, banyak mahasiswa menggunakan AI untuk merangkum materi, tetapi ketika disuruh menjelaskan isi jurnal, mereka mengalami kesulitan. Nah, AI dan media sosial sebenarnya tidak sepenuhnya buruk. Teknologi dapat membantu proses belajar jika digunakan secara kritis, misalnya untuk mencari referensi awal atau memahami konsep dasar. Menurut saya, yang terpenting adalah keseimbangan. Mahasiswa tetap perlu membaca sumber akademik asli dan tidak hanya bergantung pada informasi dengan cepat agar kemampuan berpikir kritis tetap berkembang. Untuk nomor 2, menurut saya pemahaman literatur sangat penting dalam penelitian ilmiah karena teori yang digunakan bukan hanya digunakan sebagai hiasan dalam tulisan, tetapi sebagai dasar untuk membangun analisis dan argumentasi penelitian. Jika penulis hanya mengutip teori tanpa memahami konteksnya, maka penelitian menjadi lemah dan kurang relevan. Penelitian bisa salah menggunakan konsep, salah menarik kesimpulan, atau tidak mampu menjelaskan hubungan antara teori dan data penelitian. Contohnya, mahasiswa menggunakan teori perubahan sosial tetapi hanya menyalin definisi dari buku tanpa memahami penerapannya. Dalam pembahasannya, teori tersebut tidak sesuai dengan masalah yang diteliti karena penulis tidak memahami inti konsepnya. Akibatnya, analisis menjadi dangkal dan terlihat hanya sekedar memenuhi syarat penulisan ilmiah. Pemahaman literatur juga penting agar peneliti mengetahui perkembangan penelitian sebelumnya. Dengan membaca dan memahami literatur secara mendalam, peneliti dapat menemukan kekurangan penelitian terdahulu, membandingkan pendapat para ahli, serta menentukan posisi penelitiannya sendiri. Hal ini membuat penelitian lebih kritis dan memiliki kontribusi yang jelas. Selain itu, pemahaman literatur membantu peneliti membangun kemampuan berpikir analitis. Peneliti tidak hanya menerima teori begitu saja, tapi juga mampu mengevaluasi apakah teori tersebut sesuai dengan konteks penelitian atau tidak. Karena itu, menurut saya, kualitas penelitian ilmiah sangat dipengaruhi oleh seberapa dalam meneliti memahami literatur yang digunakan, bukan sekedar banyaknya kutipan yang dicantumkan. Jawaban untuk nomor 3, menurut saya, kemampuan membedakan sumber akademik yang kredibel dengan sumber yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sangat penting di era digital saat ini. Jika dikaitkan dengan konsep literasi informasi, seseorang tidak hanya harus mampu mencari informasi, tetapi juga menilai kualitas dan kebenaran informasi tersebut sebelum digunakan. Sumber akademik yang kredibel biasanya memiliki penulis yang jelas, berasal dari lembaga terpercaya, menggunakan data dan referensi ilmiah, serta dipublikasikan melalui jurnal, buku akademik, atau situs resmi institusi pendidikan. Selain itu, sumber ilmiah umumnya melewati proses peer review, yaitu penilaian oleh ahli sebelum dipublikasikan. Sebaliknya, sumber yang tidak kredibel seringkali tidak mencantumkan referensi jelas, berisi opini tanpa bukti, atau berasal dari situs yang tidak terpercaya. Contohnya, artikel jurnal dari Google Scholar atau portal kampus lebih dapat dipercaya dibanding informasi dari media sosial yang belum jelas sumbernya. Dalam pengalaman akademik, banyak mahasiswa terkadang langsung mengambil informasi dari blog atau TikTok
TikTok tanpa memeriksa apakah informasi tersebut sesuai dengan penelitian ilmiah. Akibatnya, data yang digunakan sering kurang valid dan membuat kualitas tugas akademik menurun. Menurut saya, cara paling penting untuk mengecek kredibilitas sumber adalah melihat penulis, tahun publikasi, referensi yang digunakan, serta tujuan penulisannya. Jika sumber tersebut didukung data dan memiliki dasar ilmiah yang jelas, maka sumber itu lebih layak digunakan. Karena itu, literasi informasi menjadi kemampuan penting agar mahasiswa tidak mudah percaya pada informasi yang salah dan tetap menjaga kualitas akademik serta etika ilmiah dalam penulisan penelitian. Jawaban untuk nomor 4, menurut saya, seorang peneliti dapat menemukan kebauan atau novelty melalui studi literatur dengan melihat research gap atau celah penelitian dari penelitian-penelitian sebelumnya. Dalam ilmu sosial, topik penelitian memang sering mirip, tetapi kebauan tidak selalu berarti menemukan topik yang benar-benar baru. Kebauan bisa muncul dari sudut pandang, metode, lokasi, teori, atau kondisi sosial yang berbeda. Melalui studi literatur, peneliti dapat membandingkan hasil penelitian terdahulu dan melihat bagian mana yang belum dibahas secara mendalam. Misalnya, penelitian tentang pengaruh media sosial terhadap mahasiswa sudah banyak dilakukan, tetapi sebagian besar hanya membahas dampaknya terhadap prestasi belajar. Dari situ, peneliti dapat menemukan research gap. Misalnya, belum banyak penelitian yang membahas pengaruh media sosial terhadap kesehatan mental mahasiswa di daerah tertentu atau pada kelompok usia tertentu. Selain itu, perkembangan ilmu pengetahuan dan perubahan sosial juga dapat menciptakan kebauran penelitian. Fenomena baru seperti penggunaan AI dalam pendidikan, misalnya, membuat teori dan penelitian lama perlu dikaji ulang sesuai kondisi saat ini. Dengan membaca berbagai literatur, peneliti bisa melihat apakah ada perubahan konteks teknologi atau perilaku masyarakat yang belum diteliti sebelumnya. Menurut saya, studi literatur bukan hanya mencari teori, tetapi juga untuk memahami posisi peneliti kita di antara penelitian lain. Semakin mendalam peneliti membaca dan menganalisis literatur, semakin mudah menemukan celah penelitian yang dapat menjadi kontribusi baru bagi ilmu pengetahuan. Jawaban untuk nomor 5, menurut saya, penggunaan AI dalam dunia akademik lebih baik membantu proses belajar jika digunakan secara bijak, tetapi juga dapat menurunkan kemampuan berpikir kritis apabila digunakan secara berlebihan. Jika dianalisis dari perspektif teknologi pendidikan, AI sebenarnya merupakan alat yang mempermudah akses pengetahuan dan membantu mahasiswa belajar lebih efisien. AI dapat digunakan untuk mencari referensi, menjelaskan konsep sulit, membuat ringkasan materi, hingga membantu menyusun ide tulisan akademik. Namun, masalah muncul ketika mahasiswa terlalu bergantung pada AI tanpa memahami isi yang dihasilkan. Banyak mahasiswa hanya menyaring jawaban AI tanpa melakukan analisis ulang atau memeriksa kebenaran sumbernya. Akibatnya, proses berpikir kritis menjadi berkurang karena mahasiswa terbiasa menerima jawaban instan. Padahal kemampuan akademik tidak hanya tentang mendapatkan jawaban cepat, tetapi memahami, mengevaluasi, dan mengembangkan argumen sendiri. Contohnya, dalam beberapa tugas akademik, ada mahasiswa yang menggunakan AI untuk membuat esai secara penuh. Tulisan memang terlihat rapi, tetapi ketika diminta menjelaskan isi tugasnya, mereka kesulitan karena tidak benar-benar memahami materi tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa AI dapat membantu pekerjaan teknis, tetapi tidak bisa menggantikan proses berpikir manusia. Menurut saya, AI sebaiknya diposisikan sebagai alat bantu belajar, bukan pengganti proses belajar. Mahasiswa tetap perlu membaca sumber asli, berdiskusi, dan melakukan analisis sendiri agar kemampuan berpikir kritis tetap berkembang. Dengan penggunaan yang tepat, AI dapat menjadi teknologi pendidikan yang mendukung pembelajaran, bukan justru melemahkan kualitas akademik. Sekian dari video saya, mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam video tersebut. Sekian dari saya, terima kasih.